Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Mas Api Channel. Kali ini kita akan bahas tentang alat untuk lilit ulang atau rewinding lah bahasa kerennya. Untuk lilit dinamo kayak mesin cuci, sanyo dan teman-temannya. Ini semua dibuat dengan bahan seadanya, tapi lumayanlah hasilnya, bisa berfungsi dengan baik. Ini untuk bodi sekaligus dudukan saya pakai bekas sanyo ya, lalu poli ini adalah poli punyanya mesin cuci yang bagian pencuci. Lalu ini ada kopel mesin cuci yang dikopel pengering ya, dan ada sensor ini nanti fungsinya untuk menghitung berapa lilit yang kita butuhkan lah, pokoknya untuk menghitung supaya kita enggak capek-capek ngitung. Kalau kita hitung manual biasanya suka lupa, apalagi kalau diajak ngobrol. Nah, ini sensor ini akan merespon magnet yang saya tempel di sini. Jadi kalau magnetnya lewat di bawahnya, maka sensornya ini akan terhubung. Jadi satu, nanti muter lagi, dua gitu ya. Nah, kayak gitulah kurang lebih prinsip kerjanya. Nah, untuk alat hitungnya kita pakai kalkulator. Nah, ini dia. Kalkulatornya juga bekas. Nanti saya jelasin gimana kok kita bisa pakai kalkulator. Oke, selanjutnya ini ya. Untuk penggeraknya saya pakai ini. Motor yang ada di dalam stabilizer, tapi di dalam sini gearnya kita kurangi supaya RPM-nya bisa lebih kenceng. Soalnya kalau langsung dari stafol kita pasang, nanti putarannya ini lambat sekali. Jadi ini kita bisa ngantuk nungguin ini satu putaran, bisa paling kayak gini, satu kayak gitu. Kalau ini nanti bisa kenceng. Ini motor yang servo untuk stabilizer atau stafol. Poli-polinya ini yang saya pasang di sini, ini adalah poli-poli punyanya mesin jahit sekaligus fan belnya. Ini juga punya mesin jahit. Saya beli fan belnya ini harga 18.000 di tempat saya. Kalau di online saya pernah lihat cuma 2.000 harganya fan bel model begini. Kalau poli-polinya ini nggak tahu ya ada yang jual nggak, kebetulan saya dapat bekas nih, dan kebetulan sekali asnya stafol ini bisa pas banget di polinya ini. Nah, untuk penggeraknya kita pakai ini. Lalu nah, ini saklar. Ini kalau kita pencet dia terhubung, kalau kita lepas dia langsung off. Kita pencet on, lepas langsung off kayak gitu. Jadi dia enggak on langsung di offin gitu, enggak. Jadi kalau kita pencet aja dia onnya. Nah, untuk menyalakan dinamo ini kita butuh tegangan. Kebetulan dinamo ini bekerja antara 5 sampai 24 volt kalau ini masih bisa nih. Nah, tegangannya itu kita supply, saya pakai ini, pakai power supply variabel buatan sendiri juga. Jadi ini bisa dikecilin, bisa digedein tegangannya. Nanti efeknya akan
di putarannya ini bisa pelan bisa lambat, semakin kecil tegangan yang kita berikan, maka putarannya akan jadi lebih lambat. Semakin gede tegangan bisa makin kencang. Nah, ini malnya saya buat sendiri juga dari papan kayu lah, dibentuk seperti ini. Ini bisa dilepas ya teman-teman. Oke, saya lepas dulu ya. Di sini ada baut nih, ini bisa dilepas. Ini sebenarnya mal untuk mesin pengering dan pencuci mesin cuci, malnya ini. Nah yang satu ini buat blender tuh, blender Philips, kelihatan nggak? Wah, nggak bisa fokus ya. Ini mal untuk lilit ulang blender Philips. Nah ini bisa dilepas nih, tuh bisa dilepas kayak gini. Ada beberapa ukuran mal ya. Yang kecil ini malnya, sedangkan yang gede ini berfungsi sebagai sekat aja nih, sekat untuk memisahkan lilitan satu dengan lilitan yang lain. Nah gini nih, asnya ini saya pakai as bekasnya submersible, as yang di kipasnya ini nih. Nah kebetulan di sini ada baut, jadi kita bisa pakai buat mengencangkan malnya tadi. Ini bautnya. Nah saya baru bikin 3 macam mal. Ini bisa dipakai buat pencuci dan pengering untuk mesin cuci. Misalnya kita mau gulung ulang yang pengering, kita pakai 2 mal ini. Misalnya anggap contohnya kayak gini lah. Misalnya kita mau lilit pengering, jadi kita kayak gini. Nah yang kecil kasih sekat, yang gede nih kasih sekat lagi nih, kecil gede. Lagi sekat, gede lagi sekat, kecil sekat, lalu gede lagi sekat. Nah ini kan masih sisa nih asnya nih. Untuk supaya bautnya bisa ngenceng, kita taruh aja sisa-sisa mal yang nggak kepake nih. Nah misalnya kayak gini, jadi ini bisa dikencengin tuh kayak gitu. Kita kencengin aja nih. Oh kurang ternyata, kita pasang aja semuanya lah. Nah kayak gini aja, kita pasang semua biar bisa kenceng. Nah kayak gini nih, jadi yang kita pakai cuman ini kalau misal kita buat gulung ulang pengering nih. Nah kita bahas tentang kalkulator nih.
gimana kita bisa pakai hitung kalkulator ini untuk menghitung berapa putaran menggunakan sensor ini. Ini sensor yang saya pakai ini sensor lampu kulkas, sensor pintu, yang kulkas inverter. Dia kan pakai sensor magnet. Atau kalau teman-teman nggak bisa cari itu, sensor ini juga bisa tuh. Sensor pintu punyanya mesin cuci yang otomatis kan itu pakai sensor magnet juga tuh. Nah, ini kalau dideketin sama magnet ini, maka terminalnya akan terhubung. Nah, kita manfaatin itu untuk men-trigger ini nih, apa namanya, kalkulator itu punya satu kelemahan sebenarnya. Kalau kita hitung udah selesai, kita pencet sama dengan lagi, maka perhitungannya akan diulang. Nah, kita kasih contoh nih ya, dan nyala ini, misalnya 1 tambah 1, karena ini magnetnya pas di sensor, jadi ini kalkulatornya nggak bisa dioperasikan. Kita geser dikit. Nah, misalnya 1 ditambah 1, kita pencet sama dengan 2 tuh. Kalau kita pencet lagi, berarti perhitungannya akan diulang tuh, 3, 4, 5. Begitupun kalau kita tambahnya 2, 0 ditambah 2, kita pencet sama dengan, maka 2. Kalau pencet lagi 4, 6, kayak gitu seterusnya. Tapi kelemahan kalkulator ini kita manfaatkan untuk menghitung berapa kali ini mal kita ini berputar, atau kita bisa menghitung jumlah lilitan yang kita butuhkan gitu. Nah, ini saya kasih kabel, jadi jalur yang menuju ke tombol sama dengan ini kita kasih kabel, terus kita hubungkan ke sensor. Nah, ini saya kasih soket supaya gampang bisa dibongkar pasang. Nah, saya kasih soket kayak gini, jadi biar praktis. Kita demonstrasiin aja ya. Kita nyalakan power supply-nya. Nah, kita kasih tegangan 20. Kebetulan power supply saya ini mentok di 20 volt. Sebenarnya ini dinamo ini bisa sampai 24 volt, tapi karena power supply saya cuman bisa di 20 volt, oke lah, maksimal kita 20 volt. Nah, ini kalau kita pencet, maka dia nyala tuh. Kayak gitu tuh. Tapi kalau ini tegangan kita kecilkan, misalnya kasih 12 deh, nah sekitar segini lah, maka putarannya lebih lambat. Tuh. Kalau ini kita kecilin lagi, nah segitu misalnya, lebih lambat lagi. Tuh, putarannya jadi lebih lambat. Ini kenapa nggak saya kasih saklar yang paten, soalnya nanti kalau ngelilit itu kadang-kadang kabelnya bisa nyelip apa gimana gitu, jadi kita gampang untuk matiin ininya. Oke, kita misalnya kalau kita lilit untuk dinamo mesin cuci itu kan butuh banyak lilitan. Kalau kita RPM-nya rendah, nanti bisa kelamaan untuk selesainya. Jadi misalnya kita taruh di kecepatan tertinggi, anggap saja kita butuh 20 lilitan gitu lah ya, maka kita pencet aja 0 ditambah 1. Nah, lalu kita nyalain, artinya kabel udah kita pasang sini lah ya, terus kita nyalain tuh, lihat, perhatiin kalkulatornya tuh,
kita pencet 1. Oh sorry, power supply-nya mati, colokannya lepas. Oke, ini tadi kita udah dapat 4 lilitan ya, 4 kali putaran 4 lilit. Kita butuh 20 lilit nih. Kita lanjutin. Nah, misalnya 20 lilit ya. 18, 19 tuh. Kita udah dapat 20 lilit. Misalnya ini 20, ini 25, udah 20 kita pindah ke sini. 25 misalnya, kita ulangi lagi. 0 ditambah 1. Lalu kita nyalain lagi 25. Nah, itu praktis toh, bisa ini. Kalau teman-teman pengen punya kayak gini, bisa bikin kayak gini aja daripada beli lumayan mahal alat lilit ulang dinamo tuh. Penggeraknya nggak harus pakai kayak gini sih, boleh pakai apa aja, yang penting kita bisa sesuaikan RPM-nya ini supaya nggak terlalu pelan atau terlalu kenceng. Nah, untuk apa ya, untuk proses lilit ulang dinamo kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nanti akan saya bikin videonya, mau dinamo blender, dinamo mesin cuci, pokoknya nanti kalau saya ada kerjaan lilit ulang dinamo, nanti saya videoin biar teman-teman bisa tahu. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih besar dan Mas Api lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, sampai jumpa teman-teman.